lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Hai anak-anak, sehat selalu ya. Sekarang kita akan mulai belajar di tema 7, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3 mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Selamat belajar ya anak-anak, sukses selalu untuk kita. Yuk, sekarang kita akan melihat sejarah komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian berita atau pesan kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bila berkatan, komunikasi dilakukan secara lisan. Lihat gambar ini baik-baik. Mereka bisa bercakap-cakap tanpa menggunakan alat komunikasi. Bila berjauhan, komunikasi dilakukan menggunakan alat komunikasi. Salah satu contohnya adalah menggunakan telepon. Tahukah anak-anak bahwa sebelum orang mengenal tulisan, mereka melakukan komunikasi jarak jauh dengan menggunakan asap. Dari asap timbul tanda-tanda tertentu yang mengepul di udara. Orang yang dikirim pesan akan mengerti tanda-tanda dari asap tersebut. Selain asap, alat-alat yang menghasilkan bunyi juga dipakai untuk berkirim pesan. Salah satu contohnya di Indonesia adalah kentungan. Coba anak-anak lihat gambar ini. Ini adalah salah satu contoh kentungan yang ada di desa. Nah, kentungan ini biasanya dipukul. Kalau kentungan ini berbunyi, berarti kentungan ini akan memberikan pesan tanda bahaya kepada seluruh warga desa. Nah, setelah tulisan mulai dikenal, manusia menyampaikan berita dengan tulisan yang biasa ditulis di atas kain, atau kulit hewan, atau kulit kayu. Ini adalah salah satu contoh ya. Kertas yang dulu dipakai untuk menulis dibuat dari kulit hewan atau kulit kayu. Nah, anak-anak, biasanya pengiriman pesan dilakukan oleh kurir, dan itu memakan waktu yang cukup lama. Akhirnya digunakanlah burung merpati yang terlatih untuk mengirim pesan agar pesan dapat cepat sampai. Coba lihat gambar ini. Ini adalah seekor burung merpati sedang membawa surat yang akan dikirim oleh orang yang jauh letaknya. Dengan semakin berkembangnya alat transportasi, maka pengiriman surat dilakukan dengan alat perhubungan, baik darat, laut, dan udara. Seiring dengan ditemukannya telegraf oleh Morse, orang dapat mengirim dan menerima pesan dalam bentuk tulisan jarak jauh.
Coba lihat gambar ini. Siapa ya dia? Ya, dia adalah Leonard Kleinrock. Dia adalah penemu internet. Ketika internet ditemukan, perkembangan teknologi komunikasi berkembang dengan pesat. Surat melalui pos semakin jarang digunakan. Manusia memilih surat elektronik atau email atau layanan pesan SMS. Alasannya agar pesan dapat diterima dengan langsung, praktis, dan lebih cepat. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar ini baik-baik. Mungkin kalian pernah melihatnya. Ya, ini adalah salah satu hasil dari kemajuan teknologi komunikasi. Dengan berkembangnya teknologi, kini hadir surat elektronik atau surel atau email. Surel merupakan surat yang pengirimannya menggunakan fasilitas internet. Mungkin kalian sering menggunakan ini ya. Ada email atau Gmail dan juga ada Yahoo. Kenapa semakin banyak orang menggunakan fasilitas ini? Karena dari segi praktis dan juga cepat sampai kepada si penerima. Jadi kita bisa mengirim pesan atau berita kepada si penerima dengan cepat. Sekarang kita mau lihat gambar ini. Mungkin kalian jarang melihatnya ya. Ini adalah kartu pos, satunya lagi. Ini adalah kartu ucapan. Lalu, apa bedanya antara kartu pos dengan kartu ucapan? Kita lihat gambar baik-baik ya. Nah, kartu pos adalah selembar kertas yang berbentuk persegi panjang tanpa amplop yang digunakan untuk menulis pesan. Kenapa ibu bilang tanpa amplop? Karena di sini di bagian depannya ada tulisan alamat si penerima. Sedangkan sebelah kirinya ada tulisan alamat si pengirim. Dan di sini ada perangko. Nah, perangko ini merupakan biaya dari pengiriman ya. Lalu di balik kertasnya ini ada kalian bisa menulis pesan atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh si penerima. Nah, jadi dengan kartu pos kita bisa langsung mengirim tanpa menggunakan amplop. Beda dengan ini. Ini adalah kartu ucapan. Biasanya di kartu ucapan ini kita menulis sesuatu ya. Misalnya selamat ulang tahun kepada mama, kepada papa, dari siapa. Nah, di sini pesan-pesan di dalamnya kita bisa tulis. Tetapi di sini tidak ada tempat untuk menulis alamat dan juga kepada siapanya. Maka dibutuhkan ini nih, amplop ya. Nih, dibutuhkanlah ini amplop. Jadi di amplop ini kita bisa tuliskan kepada siapanya dan juga alamat si pengirimnya. Ya, bedanya kalau ini tanpa amplop, kalau ini dengan menggunakan amplop. Jelas ya anak-anak? Telepon merupakan salah satu alat komunikasi. Dengan telepon, pesan suara dapat dikirim meskipun dari tempat yang jauh. Telepon pertama kali ditemukan pada tahun 1870-an atas jasa Anthony Meucci dan Alexander Graham Bell bersama asistennya Thomas Watson. Dulu, bila kita telepon, kita hanya bisa telepon dari rumah. Tapi dengan kemajuan teknologi, jaringan kabel telepon telah berganti menjadi jaringan pemancar dan satelit. Dengan demikian, kita dapat menelepon dari mana saja dengan menggunakan telepon genggam. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menghitung keliling bangun datar. Coba kalian lihat gambar ini. Ini adalah bangun persegi panjang. Nah, dari bangun persegi panjang ini ada dua sisi yang sama
panjang, atas dengan bawah sama panjang ya. Sedangkan sisi sebelah kiri sama panjang dengan sisi yang sebelah kanan. Sekarang kalau kita mau hitung yang di atas ya, ada 1, 2, 3. 3 batang korek api. Yang sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 batang korek api. Jadi, kalau kamu menghitung keliling bangun datar ini, persegi panjang ini, kita jumlahkan saja semua sisi-sisinya. Ya. Oke, 3 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 5. Nah, ada cara praktisnya. Kita tulis ya. Panjang 5 batang korek api, lebar 3 batang korek api. Berapa keliling persegi panjang tersebut? Keliling sama dengan 5 batang korek api ditambah 5 batang korek api ditambah 3 batang korek api ditambah 3 batang korek api sama dengan 2 dikali 5 ditambah 2 kali 3 sama dengan 10 ditambah 6. Jadi keliling bangun datar itu atau keliling persegi panjang itu ada 16 batang korek api. Jelas ya anak-anak? Sekarang kita mau mengerjakan soal. Kita akan mencari berapa keliling bangun datar di bawah ini. Gambar pertama, ini adalah gambar persegi panjang. Dalam persegi panjang ada 2 sisi yang sama panjang ya. Yang atas sama yang bawah pasti sama panjang ya. Oke, sekarang kita mau lihat yang samping sebelah kanan. Ada berapa batang korek api? 1, 2, 3. Oke, kalau di sini 3, berarti yang sebelah kiri juga pasti ada 3 ya. Susul tulis dulu. Lalu kemudian kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, pasti yang di sebelah kanan ada 5. Tulis dulu ya. Ada 5. Oke, jadi sekarang untuk mencari keliling kita jumlahkan saja semuanya ya. 3 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 5. Cara praktisnya kita mau hitung cepat ya. Keliling sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 5 sama dengan 6 ditambah 10 sama dengan 16 batang korek api. Jadi keliling dari persegi panjang ini ada 16 batang korek api. Sekarang kita melihat soal kedua. Ya, segitiga ini kita mau jumlahkan sisi-sisinya. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Kalau di sini 4, pasti di sini juga 4 ya. Oke, nggak usah dihitung lagi, kita tulis saja 4. Lalu di sini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita mau hitung sisinya dengan cara menjumlahkan semuanya. Ya, cara menghitung kelilingnya kita mau jumlahkan seluruh sisinya. 4 ditambah 4 ditambah 5. Berapa ya? Ada yang tahu tidak? Ya. Keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi sama dengan 4 tambah 4 tambah 5. Jadi semuanya ada 13 batang korek api. Soal selanjutnya. Yuk kita lihat segitiga ini. Ada berapa ya sisi sebelah kanan? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di sini 5 berarti otomatis sebelah kiri karena sisinya sama ya, pasti juga 5. Lalu yang bawah ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Oke, jadi cara menghitung kelilingnya sisi tambah sisi tambah sisi. 5 ditambah 4 ditambah 5. Berapa kelilingnya? Ada yang tahu? Ya, pintar. Semuanya ada 14 batang korek api. Gimana anak? Bisa kan ya? Ibu yakin kalian bisa. Hitung baik-baik ya, supaya tidak salah lagi. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan ibu yakin kalian bisa ya. Sekarang kita akan mengerjakan tugas. Kalian kerjakan halaman
Selamat belajar. Sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.